Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua dapat bertatap muka, berkumpul, yang semoga pertatapan muka kita kali ini, perkumpulan kita kali ini menjadikan sebuah sebab turunnya rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua selalu ada dalam naungan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada baginda tercinta yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan yang Bapak banggakan, baiklah, pada kesempatan kali ini mari kita awali pembelajaran kita kali ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, rekan-rekan, sebelum dimulainya pembelajaran, silahkan BRTT-kan terlebih dahulu di tempatnya masing-masing, bersih, rapi, tertib, teratur, agar pembelajaran kita kali ini lebih kondusif. Rekan-rekan yang Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran akhlak, yaitu dengan referensi dari kitab Ta'limul Muta'allim. Bapak bawa kitabnya, ini kitab Ta'limul Muta'allim, yang mana pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita, yaitu faslun fi ta'dhimil ilmi wa ahlihi. Baik rekan-rekan yang sudah ada kitabnya, boleh dilihat di halaman ke-19. Halaman ke-19. Dua ya, dari bawah itu ada faslun fi ta'dhimil ilmi wa ahlihi. Baik, kita sama-sama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ta'dhimil ilmi wa ahlihi. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah fi ta'dhimil ilmi wa ahlihi. Dalam rangka poin besarnya, bagaimana caranya kita mengagungkan ilmu dan kita menghormati ahli ilmu. Jadi di bab ini adalah tentang cara
mengagungkan ilmu dan mengagungkan ahli ilmu, menghormati ilmu dan menghormati ahli ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man istakhaffa bi ustadihi ibtalallahu bi thalathati asya'a. Man istakhaffa bi ustadihi ibtalallahu bi thalathati asya'a. Barang siapa yang menghina, memandang remeh, merendahkan ustadznya, ibtalallahu bisalasati asya'a, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya itu cobaan berupa 3 cobaan. Jadi ini poin yang pertama harus kita garis bawahi terlebih dahulu. Rasul menyampaikan, barang siapa yang merendahkan, meremehkan, menghinakan ustadznya, gurunya, orang yang memberikan ilmu, ahli ilmu, ya. Barang siapa yang menghinakan gurunya, ustadznya, orang yang mengajarkan ilmu kepada kita, ibtalallahu bi thalathati asya'a. Ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang menghinakan gurunya, untuk murid-murid yang menghinakan seseorang yang telah mengajarkan ilmu kepadanya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan 3 cobaan kepadanya. Apa yang pertama dari 3 cobaan untuk seseorang yang menghina, merendahkan dan meremehkan gurunya? 1. Nasiya ma hafidhahu wa kala lisanuhu waftaqarra fi akhir umrihi. Untuk seseorang murid yang menghinakan, meremehkan dan melecehkan gurunya, 3 cobaan yang akan diterima olehnya adalah yang pertama, nasiya ma hafidhahu, ilmu yang dihafalnya akan hilang. Siswa, murid yang menghina, meremehkan gurunya, maka terimalah akibatnya yang pertama, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nasiya ma hafidhahu, ilmu yang diterima akan hilang, hafalannya akan lenyap, ilmunya tidak akan bermanfaat. Kemudian yang kedua, wakala lisanuhu, lidahnya tidak akan sepasih dulu lagi. Ya, jadi orang yang menghinakan, merendahkan, meremehkan gurunya, pertama apa? Cobaannya 1, hafalannya akan menjadi lenyap, hafalannya akan menjadi hilang. Kemudian yang kedua, wakala lisanuhu, lisannya tidak akan sepasih dulu lagi. Kalau dulu lisannya, pembicaraannya mudah difahami, mudah dimengerti, tapi kalau seseorang murid, seseorang siswa, seorang santri sudah menghinakan gurunya, maka lisannya itu akan sulit untuk dipahami. Pembicaraannya tidak akan sepasih dulu lagi. Kenapa? Karena meremehkan dan merendahkan gurunya. Lalu akibat dari merendahkan dan meremehkan seorang ustaz, seorang guru, seorang ahli ilmu, yang ketiga adalah waftaqarra fi akhir umrihi, dia akan menjadi seseorang yang fakir di akhir kehidupannya. Kalau sekarang mungkin seorang siswa kaya raya karena orang tuanya, senang hidupnya karena orang tuanya. Tapi kalau sudah merendahkan, menghinakan, meremehkan ustaznya, meremehkan gurunya, ingatlah, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, waftaqarra fi akhiri umrihi, akan menjadi seseorang yang fakir
akan menjadi seseorang yang miskin, akan menjadi seseorang yang susah dalam umurnya, dalam kehidupannya. Jangankan kita sebagai murid, jangankan kita sebagai seseorang yang menerima ilmu dari seorang guru, untuk seseorang yang tidak menerima ilmu saja, kalau menghinakan orang alim, kalau menghinakan orang faqih, kalau menghinakan ahli ilmu, Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan 3 ancaman. Melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha." Nanti sebentar lagi akan datang, sin di sana adalah sin tanfis, wasinu tanfisun tadullul qariba. Sin tanfis itu menunjukkan sesuatu yang dekat. Nanti akan datang kepada umatku, di mana umat-umatku itu merendahkan, menghinakan, menjauhi para ulama. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Ini bukan siswa, ini bukan murid, ini bukan kita yang mendapatkan ilmu dari guru-guru kita, tapi ini adalah gambaran orang yang merendahkan ulama, orang yang merendahkan ahli ilmu, orang yang merendahkan fuqaha. Kata Rasulullah, ketika datang suatu masa di mana masa tersebut seseorang sudah merendahkan ahli ilmu, merendahkan ulama, merendahkan fuqaha, maka fayabtalihimullahu bisalasati baliyatin. Ingatlah, Allah akan memberikan cobaan dengan 3 cobaan. Ini kepada orang umum, apalagi kepada kita sebagai siswa, apalagi kepada kita sebagai murid. Mana 3 cobaan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW untuk seseorang yang jauh dari ulama? Menghinakan para ulama, merendahkan para ulama, meremehkan para ulama. Pertama adalah yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah akan mengangkat keberkahan dari apa yang ia usahakan, dari kasabnya, dari hasil perusahaannya. Allah angkat, cabut keberkahannya. Mungkin saja nilainya besar, tapi masalahnya jauh lebih besar. Mungkin saja nominalnya gede, tapi utangnya bisa jadi lebih gede. Mungkin saja angkanya besar, tetapi kesusahannya, kesulitannya, ketenangannya dalam hati, rasa bahagia yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah akan mencabut keberkahan dari kasabnya. Yang kedua, yusallitullahu ta'ala sultanan doliman. Yusallitullahu ta'ala alaihi sultanan doliman. Allah akan memberikan seorang pemimpin yang dolim kepada orang yang sudah menghinakan ulama, jauh dari para ulama. Seorang istri yang sudah jauh dari ulama, menghinakan ulama, Allah akan kasih suami yang dolim. Seorang suami apabila jauh dari para ulama, Allah akan kasih seorang istri yang zalim. Seorang anak apabila sudah merendahkan jauh dari para ulama, Allah akan kasih keluarga-keluarga yang zalim. Ini sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Seseorang yang sudah jauh dari ulama, merendahkan ahli ilmu, menghinakan ahli ilmu, meremehkan para ulama, apalagi meremehkan guru, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Keluar dari dunia tanpa membawa iman, artinya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini sebagai awalan, kita sudah bisa menyimpulkan seorang siswa yang meremehkan dan merendahkan gurunya akan mendapat 3 cobaan. Apa 3 cobaan itu? Pertama, nasya ma hafidhahu, akan lupa hafalan-hafalan yang telah dihafalnya. Kemudian yang kedua, wakala lisanuhu, akan menjadi sulit pembicaraannya, itu sulit difahami, sulit dimengerti, lisannya sudah tidak sepasih dulu lagi. Yang ketiga, waftaqarra fi akhiri umrihi, Allah akan memberikan fakir miskin di akhir kehidupannya. Untuk orang umum yang bukan kepada guru, untuk orang biasa yang menghinakan ahli ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 3 cobaan. Pertama, mencabut keberkahan dari rezekinya. Yang kedua, akan diberikan pemimpin-pemimpin yang zalim. Dan yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman, akan keluar dari dunia ini tanpa membawa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dalam prolog ini, ya, latar belakangnya, sebelumnya, ya, kita harus memahami terlebih dahulu. Kita ini diantaranya harus menghormati ilmu dan harus menghormati ahli ilmu. Maka
dalam fasal yang pertama ini dijelaskan faslun fi ta'dimil ilmi wa ahlihi. Di sini dijelaskan tentang bagaimana cara mengagungkan ilmu, ta'dim kepada ilmu, wa ahlihi, dan bagaimana cara mengagungkan ahli ilmu. Syekh Az-Zarnuji melanjutkan pembicaraannya. Kata beliau, i'lam bi anna talibal ilmi, ketahuilah sesungguhnya para pencari ilmu la yanalul ilma, tidak akan berhasil untuk mendapatkan ilmunya, wala yang tafi'u bihi, tidak akan manfaat ilmunya, illa bi ta'zimil ilmi, kecuali dengan syarat satu, mengagungkan ilmu, wa ahlihi, dan yang kedua adalah menghormati ahli ilmu, wa ta'dimil ustadi wa tauqirihi, dan yang ketiga adalah menghormati guru dan sesiapa saja yang ada hubungannya dengan guru. Tiga syaratnya seseorang agar bisa mendapatkan ilmu, diantaranya di sini. Ketahuilah wahai para santri, ketahuilah wahai para siswa, la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi, ilmu itu tidak akan bisa didapatkan, atau bisa didapatkan tapi wala yantafi'u bihi, dapat ilmunya tapi ilmunya tidak akan pernah bermanfaat, kecuali illa bi ta'dimil ilmi wa ahlihi wa ta'dimil ustadi wa tawqirihi. Di sini kita harus garis bawahi, agar ilmu kita dapatkan, agar ilmu kita manfaat, satu, ta'dimil ilmi, satu, harus ta'dim kepada ilmu, menghormati ilmu. Yang kedua, wa ahlihi, ta'dim kepada ahli ilmu, para ulama, para fuqaha. Kemudian yang ketiga, wa ta'dimil ustazi, menghormati guru, wa tauqirihi, dan menghormati sesiapa saja yang ada hubungan dekat dengan guru, baik keluarganya atau sahabatnya atau rekan-rekan yang lainnya atau gurunya guru kita. Baik, kita lanjutkan di halaman yang ke-20. Wa min ta'zimil ilmi, dan di antara mengagungkan ilmu, dan yang termasuk di antara sebahagian dari cara mengagungkan ilmu, ta'zimul muallimi, yaitu mengagungkan orang yang mengajarkan ilmu kepada kita. Di antara bukti kita menghormati ilmu itu adalah ta'zimul muallim. Kita ta'dim, hormat kepada para pengajar ilmu. Kita ta'dim, hormat kepada guru-guru kita. Qala Aliun karramallahu wajhahu, ana abdu man allamani harfan wahidan, insya'a ba'a wa insya'a a'taqa wa insya'a istaraqa. Ini sangat luar biasa sekali. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ana abdun man allamani harfan. Ana abdun man allamani harfan. Saya adalah hamba sahaya, kata Sayyidina Ali. Saya adalah seorang budak, man allamani harfan, buat orang yang telah mengajariku satu huruf saja. Saya adalah seorang budak, saya adalah hamba sahaya untuk seseorang yang telah mengajariku satu huruf saja. Insya'a ba'a, jika dia mau silahkan menjualku. Wa insya'a a'taqa, dan jika dia mau silahkan memerdekakanku. Wa insya'a istaraqa, atau tetap menjadi atau tetap menjadikanku sebagai budak. Jadi ini kata Sayyidina Ali. Saking hormatnya, saking fatuhnya Sayyidina Ali kepada gurunya. Siapa gurunya Sayyidina Ali? Gurunya Sayyidina Ali itu adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, andai kata ada seseorang mengajariku satu ilmu, satu huruf saja, maka saya ini rela diperbudak oleh guruku.
Kata Sayyidina Ali, kalau ada saja seseorang yang mengajari satu huruf saja ilmu kepadaku, ilmu yang bermanfaat, maka saya rela menjadi budakku. Saya rela kalau saja guruku ingin menjualku, saya bisa dijual. Atau jika guruku ingin memerdekakanku, saya siap untuk dimerdekakan. Atau jika dia guruku tetap ingin menjadikanku sebagai budak, sebagai hamba sayanya, saya siap untuk selalu menjadi hamba sahayanya. Makanya tak heran pada saat di dalam cerita-cerita kisah-kisah sejarah, pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan dibunuh oleh pasukan kaum kafir Quraisy, ketika setelah rapat di Darun Nadwa, isi rapatnya adalah tentang pembunuhan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, Rasul menyuruh kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, wahai Ali, apakah engkau siap untuk menggantikan posisi tidurku di tempat tidurku, yang mana resikonya adalah akan terbunuh? Kata Sayyidina Ali, saya siap ya Rasulullah, saya siap ya Rasulullah. Andai kata Ali harus terbunuh malam ini, nanti akan lahir beribu-ribu Ali, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul sampai memujinya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la fata illa aliya, wala saifa illa zulfikar. Tidak ada pemuda sehebat engkau wahai Ali, dan tidak ada pedang sehebat Zulfikar. Ini membuktikan bahwa Sayyidina Ali kepada gurunya, kepada seseorang yang mengajari ilmu kepadanya, itu menjadikan dirinya itu sebagai hamba sahaya, rela diperbudak, rela diperintah apapun, sami'na wa ata'na, apa yang didengar, dituruti, didengar, diikuti, didengar, diikuti. Ya. Padahal saat itu ada Abu Bakar. Ali tidak protes, ya Rasulullah, Abu Bakar aja yang tuaan dikit, saya kan masih muda, belum nikah juga, begitu. Tidak. Tapi Ali menyebutkan, siapa saja yang mengajariku ilmu satu huruf saja, saya rela menjadi budaknya. Saya kalau misalkan guru saya ingin menjual saya rela untuk dijualnya. Kalau ingin saya itu dimerdekakannya, saya rela untuk dimerdekakannya. Atau tetap saya ini menjadi budaknya, saya rela untuk menjadi budaknya. Ini sangat luar biasa pelajaran dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Makanya tak heran Sayyidina Ali karramallahu wajhah ini menjadi seorang sahabat Nabi yang sangat luar biasa, masyhur dalam keilmuannya. Ya, Rasul pernah menyebutkan, ana madinatul ilmi wa ali babuha. Saya adalah kotanya ilmu. Jika kalian ingin mengetahui ilmu-ilmu yang banyak, wa ali babuha. Pintunya, kuncinya itu ada pada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya, itu artinya sangat bermanfaat sekali ilmu apabila kita menghormati ahli ilmu. Ayo lanjutkan. Ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallim. Tidak ada hak yang lebih besar kecuali haknya guru. Wa aujabahu hifdan ala kulli muslimin. Ini wajib dipelihara oleh setiap orang-orang Islam. Laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan lita'limi harfin wahidin alfu dirhamin. Fa inna man allamaka harfan mimman tahtaju ilaihi fid din fahuwa abuka fid din. Ini posisi guru, posisi seseorang yang mengajarkan ilmu kepada kita. Bahasa di sini di dalam kitab Ta'limul Muta'allim disebutkan, fa inna man allamaka harfan mimma tahtaju ilaihi fid din. Siapa saja guru yang telah mengajari ilmu kepada kalian satu huruf saja, mimma tahtaju ilaihi fiddin, yang engkau butuhkan dalam masalah agama, fahuwa abuka fiddin, maka gurumu itu adalah ayahmu dalam agama. Di posisi guru itu menggantikan ayah kita. Secara biologis ayah kita itu adalah ayah kandung kita, tapi secara agama ayah kita itu adalah guru kita yang telah mengajari ilmu kita, walaupun hanya satu huruf, tapi satu huruf tersebut adalah bermanfaat, ilmu yang kita butuhkan untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, rekan-rekan, kita lanjutkan. Wa kana ustaduna Asy-Syaikhul Imam Sadiduddin As-Sayrazi
yaqulu qala masyayikhuna man arada, man barang siapa manusia. Man ini adalah isim mausul, artinya siapa saja, mau laki-laki, mau perempuan, mau tua, mau muda, mau anak-anak santri ataupun bukan santri, mau anak sekolah ataupun bukan. Ini sifatnya syumuliyah, universal secara menyeluruh kepada siapa saja. Man arada, barang siapa yang bermaksud menginginkan ayyakuna ibnuhu aliman, barang siapa seseorang yang ingin mempunyai anak, anaknya itu menjadi seorang yang alim, anaknya itu menjadi seseorang yang paham terhadap ilmu, anaknya itu menjadi seseorang yang paham terhadap agama, maka payan bagi ayyura'iyal guroba'a minal fuqaha'i, perlu untuk dia harus menghormati para fuqaha, perlu untuk dia harus menghargai para fuqaha, wa yukrimahum, dan memuliakan mereka, wa yu'azzimahum, dan mengagungkan mereka, wa yu'tiyahum syai'an, dan kalau kita punya harta lebih bersedekahlah kepada para ahli ilmu, kepada para fuqaha. Fa illam yakun ibnuhu aliman, maka andai kata anaknya tidak menjadi orang yang alim, yakunu hafizuhu aliman, maka cucunya pasti akan menjadi orang yang alim. Ini disampaikan oleh Ustadzuna Syekhul Imam Sadiduddin Asy-Syairazi. Beliau menyebutkan seperti ini. Tentu rekan-rekan nanti sekarang mungkin belum berpikir punya anak ya, tapi rekan-rekan nanti ya setelah menikah pasti ya, setelah menikah pasti kalau Allah berikan amanah titipan seorang anak, kita akan memiliki anak. Dan tentu kita kalau punya anak itu ingin anak yang baik, ingin anak yang soleh, ingin anak yang berilmu, ingin anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Nah, di sini ada resepnya dari Syekh Imam Sadiduddin Asy-Syairazi. Dia berkata, Syekh berkata, kata Syekh, barang siapa yang menginginkan punya anak, anaknya ini menjadi seorang ahli ilmu, anaknya ini menjadi seseorang yang cerdas luar biasa dalam keilmuannya, anaknya ini menjadi seseorang yang alim, seseorang yang sangat berilmu, maka resepnya di sini adalah ayyura'iyal guroba'a minal fuqaha, maka hendaklah harus menghargai, menghormati, mengagungkan, dan kalau punya harta lebih bersedekahlah kepada ahli ilmu, kepada para fuqaha. Ya. Resepnya kalau kita ingin punya anak itu berilmu, kalau kita ingin punya anak seseorang yang faham terhadap ilmu, pertama adalah muliakanlah ahli ilmu. Muliakanlah guru-guru kita, hormatilah guru-guru kita, maka nanti anak kita akan menjadi anak yang berilmu. Di sini sampai ditegaskan ya, sampai ditegaskan fa illam yakun ibnuhu aliman yakunu hafizuhu aliman. Andai kata kita sudah berbuat baik kepada ahli ilmu, kita sudah bersedekah kepada ahli ilmu, kita sudah mengagungkan ahli ilmu, kita sudah menghormati orang-orang yang berilmu, kata beliau, fa illam yakun ibnuhu aliman yakunu hafizuhu aliman. Andai kata sudah kita lakukan yang tadi seperti itu, dan kalau saja anaknya itu tidak menjadi orang yang alim, pasti dia akan memiliki cucu yang alim. Ini adalah resep buat kita. Kalau kita menginginkan keturunan yang baik, kalau kita menginginkan keturunan yang pintar, kalau kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas, maka kita hargai, hormati, agungkan para ahli ilmu. Ya. Lalu kita lanjutkan. Wa min tauqiril muallim, wa min tauqiril muallimi, dan di antara cara untuk menghormati guru. Ini resep yang selanjutnya. Kalau tadi adalah cara mendapatkan ilmu, di antara cara mendapatkan ilmu itu adalah dengan cara menghormati guru. Nah, di sini poin selanjutnya adalah wa min tauqiril muallimi,
Dan di antara cara untuk menghormati guru, pertama, alla yamshiya amamahu. Menghormati guru yang pertama, alla yamshiya amamahu. Tidak boleh berjalan di depan guru kita. Tidak boleh berjalan-jalan di depan guru kita. Ini cara kita menghormati guru. Otomatis ketika kita sudah menghormati guru, kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ilmu, dan ilmunya adalah ilmu nafi', ilmu yang akan bermanfaat. Pertama, cara menghormati guru itu adalah alla yamshiya amamahu. Jangan berjalan di depan guru. Kecuali kalau guru kita yang menyuruh kita berjalan di depannya. Di dalam kitab akhlak yang lain disebutkan, cara kita berjalan di depan guru atau bersama orang tua itu ada dua cara, tergantung kondisi. Kalau di malam hari, kalau kita berjalan dengan guru di malam hari, hendaknya kita berada di depan. Tapi kalau berjalan dengan guru atau dengan orang tua kita itu di siang hari, maka hendaknya kita memposisikan posisi kita berjalan itu di belakangnya. Kenapa kalau malam hari kita memposisikan diri di depan? Untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diinjak oleh guru kita, setiap langkah yang diinjak oleh orang tua kita, itu dalam posisi dan keadaan aman. Kita pastikan terlebih dahulu bahwa setiap yang diinjak guru, setiap yang diinjak orang tua kita, itu adalah posisinya, posisi yang aman. Jangan malah sebaliknya. Ya. Jangan malah sebaliknya. Ini sudah krisis mental, krisis akhlak yang sangat luar biasa. Tak sedikit anak-anak sekarang, gurunya bawa kendaraan, kemudian gurunya mengajar, izin keluar, Pak, izin. Ketika izin keluar, ban motornya dikeluarkan anginnya sampai kempes, nanti gurunya dorong-dorong motornya, dorong-dorong kendaraannya, apalagi mobilnya, ya, itu seperti itu. Itu pasti akan jauh dari bermanfaatnya ilmu, akan jauh dari mendapatkannya ilmu. Meskipun ilmunya dapat, manfaatnya pasti tidak akan dapat. Ya, cara menghormati guru pertama, alla yamshi amamahu, jangan berjalan di depan guru kecuali kalau memang guru kita yang minta, guru kita yang mengizinkan kepada kita. Lalu yang kedua, wala yajlisa makanahu. Wala yajlisa makanahu. Tidak duduk di tempat duduknya guru. Ya, tidak duduk di tempat duduknya guru. Cara menghormati guru itu diantaranya wala yajlisa makanahu. Tidak duduk di tempat duduknya guru. Dulu ya, waktu Bapak masih kecil, waktu sekolah dasar, sekolah SD, ya. Itu pada zaman Bapak itu, misalkan ini kantor guru, kita mau lewat ke kantor guru itu, dulu semuanya, hampir semua anak SD dulu, mau lewat ke kantor guru itu memiringkan badannya, ya, memiringkan badannya, miring di sana dalam artian tawadu dan menghormati, sangat mengagungkan guru. Dulu waktu Bapak masih kecil seperti itu. Dan sekarang entah masih seperti itu atau tidak, semoga saja tetap seperti itu. Atau walaupun tidak seperti itu, tetap saja si murid atau si siswa harus menghormati, ta'dim kepada guru bagaimanapun caranya, apapun cara yang dilakukannya. Yang penting caranya tidak bertentangan dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, cara menghormati guru itu yang pertama adalah tidak berjalan-jalan di depannya. Yang kedua, wala yajlisa makanahu, tidak duduk di tempat duduknya guru. 3, wala yabtadi al-kalama indahu. Wala yabtadi al-kalama indahu. Tidak boleh kita memulai pembicaraan, membuka pembicaraan di dekat guru.
Tidak boleh kita berbicara, memulai pembicaraan di dekat guru illa biidznihi, kecuali atas izin guru. Kecuali atas izin guru. Kita misalkan lagi di kelas. Guru sedang menjelaskan, ya. Kita di bawah seharusnya diam, dengarkan apa yang diperintahkan oleh guru. Diam, dengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti tanyakan, tapi sebelumnya minta izin terlebih dahulu. Nah, jangankan bertanya, di sini memulai pembicaraan juga harus atas seizinnya guru. Jangan sampai guru menerangkan di depan, kita pun rame menerangkan di bawah. Sampai-sampai guru itu terganggu konsentrasinya. Sampai-sampai guru itu merasa ada sedikit enek terhadap siswa-siswanya. Ya. Di sini jangan sampai kita mendahulukan pembicaraan kita di dekat guru illa biidnihi, kecuali atas izinnya guru. Dulu ulama-ulama terdahulu itu sangat luar biasa sekali ilmunya. Sampai sekarang karya-karyanya itu masih dapat kita temukan. Di antaranya Bapak akan mencontohkan dalam kitab Al-Akhlaqul Banin. Ada seorang ulama besar namanya adalah Syekh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau kita sering mengenalnya dengan sebutan istilah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau beliau belajar gini, kalau beliau belajar dengan gurunya, seringkali membuka kitabnya itu dengan sangat pelan sekali begini. Membuka kitab, lembaran-lembaran kertasnya itu dengan sangat pelan sekali. Hampir setiap kajian gurunya, hampir setiap ketika gurunya menyampaikan materi, di antara gurunya itu adalah Al-Imam Malik, di antara gurunya. Banyak gurunya, tapi di antaranya adalah Imam Malik yang mempunyai karya kitab terbesarnya itu kitab Al-Muwatta, yang merangkum, yang memuat beberapa hadis di sana. Nah, Imam Syafi'i kalau membuka lembaran-lembaran kitab itu dengan sangat telaten sekali, lembut sekali, halus sekali. Sampai teman-temannya ketika melihat Imam Asy-Syafi'i pada waktu masih belajar selalu bersikap seperti itu, membuka lembaran-lembaran kertas itu dengan sangat hati-hati sekali, sampai mereka bertanya, "Wahai Syafi'i, saya seringkali ketika belajar bareng bersamamu, melihat engkau membuka lembaran-lembaran kitab itu dengan sangat hati-hati sekali, dengan sangat lembut sekali. Limada? Kenapa engkau melakukan hal seperti itu?" Apa jawaban dari Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, "Saya khawatir ketika saya membuka lembaran-lembaran kertas itu, kertas tersebut berbunyi, berbisik, sehingga suara dari kertas itu mengganggu konsentrasi guruku, mengganggu pikiran guruku, sehingga suara dari kertas tersebut mengganggu guruku yang sedang berkonsentrasi menerangkan sebuah ilmu." Rekan-rekan, kita ini harus meniru dari orang-orang terdahulu, harus meniru dari kisah-kisah orang sukses terdahulu. Ternyata mereka saking menghormati gurunya, saking ingin mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang sangat bermanfaat, dalam hal membuka kertas saja itu sudah sedemikian rupa. Apalagi dalam hal-hal yang lain. Kita tiru, ya. Kita tiru. Di antara memuliakan guru itu, satu, tidak berjalan di depannya, yang kedua, tidak duduk di tempat guru, yang ketiga, tidak memulai bicara kecuali diizinkan oleh guru. Lanjut, selanjutnya, wala yuksirul kalam, dan janganlah banyak bicara indahu, di dekat guru. Ya, dekat guru itu jangan terlalu banyak bicara. Kemudian wala yas'ala syai'an inda malalatihi. Wala yas'ala syai'an inda malalatihi. Tidak terlalu banyak bertanya sesuatu ketika guru sedang capek. Wala yas'ala syai'an inda malalatihi. Jangan. Kita lihat dulu kalau ingin bertanya, ingin menanyakan sesuatu permasalahan, lihat dulu posisi guru kita. Apakah guru kita itu dalam keadaan capek
Apakah posisi guru kita itu dalam keadaan lelah atau mood guru kita itu dalam keadaan bagaimana? Kita perhatikan dulu bagaimana keadaan posisi guru kita. Maka kalau kita melihat guru kita ini dalam keadaan capek, lelah, ya, kita jangan dulu bertanya. Kita nanti saja bertanyanya melihat posisi waktu yang tepat. Dan ketika ingin bertanya pun minta izin. Assalamualaikum, Pak Ustadz, Guru, mohon izin saya ingin bertanya. Kenapa ini begini. Mohon maaf mengganggu waktunya. Begitu. Akhlak itu. Akhlak. Ya. Sayyidina Ali kan pernah menyebutkan, meskipun kita banyak ilmu tapi tidak memiliki etika, tidak memiliki adab, tidak memiliki akhlak, percuma ilmunya. Man la adaba lahu la ilma lahu. Barang siapa yang tidak memiliki adab, tata krama, kesopanan, sopan santun, la ilma lahu. Meskipun ilmunya banyak, la ilma lahu. Percuma. Buat apa ilmunya? Kalau tidak memiliki akhlak, etika, tata krama, adab dan kesopanan. Kan sebagian ulama ahli ilmu menyebutkan afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amali hifdul hal. Ilmu yang paling utama itu adalah ilmu tentang etika, tata krama, adab dan kesopanan. Wa afdalul amali hifdul hal. Dan amal yang paling utama adalah amal tentang tata krama dan kesopanan. Meskipun di lafaz ilmul hal dan hifdul hal itu ada dua versi. Ada yang menyebutkan ilmul hal itu adalah ilmu yang kita butuhkan saat ini juga. Dan ada yang menyebutkan ilmu tentang etika, adab, tata krama dan kesopanan. Lalu yang selanjutnya adalah wa yura'iyal waqta. Hendaklah kita menjaga waktu. Wala yaduqal baba bal yasbiru hatta yakhruja. Ya. Wa yura'iyal waqta wala yaduqal baba bal yasbiru hatta yakhruja. Untuk apa? Untuk lita'lim. Jadi begini. Yang selanjutnya di antara cara mengagungkan guru, menghormati guru itu adalah wa yura'iyal waqta. Hendaknya kita menjaga waktu. Menjaga waktu itu kita tahu posisi waktu guru kita yang tepat untuk kita ajak bicara kapan. Kita tahu posisi guru kita yang tepat untuk kita ambil ilmunya itu kapan. Kita tahu waktunya yang tepat untuk mengadukan suatu permasalahan kepada guru kita itu kapan. Kita harus melihat posisi guru, sedang capek, sedang lelah, sedang tidur, sedang istirahat atau sedang bagaimana. Ya. Wala yaduqal baba bal yasbira hatta yakhruja. Jangan sampai kita mengetuk pintu rumah guru. Misalkan kita punya guru. Siapa sih Pak guru itu? Tadi definisinya. Guru itu adalah seseorang yang pernah mengajarkan ilmu kepada kita. Walaupun hanya satu huruf, dan ilmu itu sangat kita butuhkan. Dan ilmu itu bermanfaat. Khususnya untuk dunia dan khususnya untuk akhirat. Ya. Maka wala yaduqal baba bal yasbir hatta yahruja. Jangan sampai kita mengetuk pintu, tok 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 tok, Pak. Sekarang Bapak bagian ini. Tok 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 tok. Ustaz, sekarang Ustaz bagian ini. Ustaz, tapi bagaimana? Bal yasbir hatta yahruja. Bersabarlah. Sabar sampai guru kita itu keluar. Sabar sampai guru kita itu memberikan ilmunya kepada kita. Sabar terlebih dahulu. Ya. Apalagi kita jangan sampai mencari-cari kejelekan atau aibnya guru kita. Para ulama besar terdahulu sampai menjadikan doanya itu seperti ini. Ya Allah, tutupilah aib dan kesalahan guruku di mataku. Jangan sampai saya tahu kesalahan guru-guruku sehingga saya menganggap remeh guruku dan saya tidak mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan ilmu. Ya. Meskipun kita tahu misalkan karena guru juga adalah manusia biasa. Kalau guru melakukan kesalahan, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunilah guruku ya Allah. Jangan dihina, jangan dilecehkan, jangan direndahkan. Karena menghina, melecehkan guru itu sama dengan melecehkan ilmu, sama dengan menghinakan ilmu, sama dengan kita menginginkan ilmu yang tidak bermanfaat. Nauzubillahi min dzalik, ya. Baik. Apabila kita sudah melakukan hal tersebut, yaitu tidak jalan di depannya, tidak duduk di tempatnya, kemudian tidak mulai bicara kecuali atas izinnya, kemudian tidak banyak bertanya, apabila guru kita sedang dalam keadaan capek, falhasilu annahu yatlubu ridahu.
wa yajtanibu sakhatahu wa yamtathilu amrahu fi ghairi maksiatillah. Palhasil, maka hasilnya adalah annahu yatlubu ridahu. Kita melakukan semua itu yang tadi adalah untuk mendapatkan ridhonya guru, untuk mendapatkan restunya dari guru, ridhonya dari guru. Apabila apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu hal yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ridho kepada kita. Ketika Allah memberikan ridho kepada seorang murid atas ridho dari gurunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu kemudahan kepada diri kita, wasilah dari gurunya. Kemudian wayajtanibu sakhatahu, ya. Yang pertama, kita harus menjadi seorang murid yang disenangi guru, itu yang pertama. Kedua, wayajtanibu sakhatahu, menjauhi hal-hal yang dibenci oleh guru. Jauhi hal-hal yang dibenci oleh guru, dari kelakuan kita, dari sikap kita, apapun yang dibenci oleh guru kita, maka jauhilah, karena hal tersebut akan mengundang hilangnya keberkahan ilmu dari diri kita. Lalu wayamtathilu amrahu fi ghairi maksiatillahi ta'ala. Wayamtathilu amrahu, mematuhi segala perintahnya, mematuhi semua perintahnya. Tapi di sini digarisbawahi, karena guru juga adalah manusia, mematuhi segala perintahnya, mematuhi segala apa yang diperintahkan oleh guru itu dalam catatan fi ghairi maksiatillahi ta'ala, dalam catatan perintahnya itu bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, andai kata ada guru, kemudian guru tersebut mengajak, memerintah kepada kita itu untuk melakukan keburukan-keburukan, untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita ikuti. Kenapa? Karena hal tersebut tidak boleh kita ikuti andai kata dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun ya yang mengajarkan kepada kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu guru, baik itu orang tua, baik itu suami, baik itu istri, kalau dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada wajib kita ikut, tidak ada wajib kita taat. Dan ketika kita membantah sekalipun, kita tidak akan mendapatkan malapetaka apa-apa. Tapi dengan bantahan-bantahan qaulan karima, ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang mulia. Wala ta'ata lil makhluqi, tidak ada taat kepada makhluk, fi maksiatil khaliqi, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh taat kepada makhluk, guru makhluk, orang tua makhluk. Semua yang Allah ciptakan di dunia ini makhluk, tidak wajib kita taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik rekan-rekan, perhatikan lagi. Selanjutnya di halaman ke-21. Di antara memuliakan guru itu adalah, di antara menghormati guru itu adalah wa min tauqiri auladihi, dan di antara menghormati guru itu adalah hormat kepada anak-anaknya. Kalau kita punya seorang guru, kalau kita punya seorang ustaz, dan ustaz itu punya anak, punya keluarga, di antara cara untuk menghormati guru, di antara cara untuk menghormati ustaz itu adalah hormat pula kepada anak-anaknya, hormat pula kepada keturunan-keturunannya. Wa may yata'allaqu bihi, dan orang-orang yang ada hubungan kerabat dengannya. Siapapun yang ada hubungan kedekatan dengan guru kita, di antara kita untuk menghormati guru itu adalah menghormati siapa saja yang ada hubungannya dengan guru kita. Di sini dijelasnya, di tengahnya dijelaskan bin nasabi au bis sababi. Dekat dengan guru kita itu bisa dengan nasab, dengan keturunan, atau ada sebab lain yang menyebabkan guru kita itu dekat dengan orang-orang tertentu. Maka orang-orang tertentu yang dekat dengan guru kita itu harus kita hormati pula. Di antara ciri bahwa kita itu menghormati guru kita. Ya. Itu rekan-rekan. Jadi di sini dalam kitab Ta'limal Muta'allim ini sangat luar biasa sekali. Ilmu, ya, dapatkan ilmu yang sangat luar biasa.
Ya, agar mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa, agar mendapatkan ilmu yang berkah, agar mendapatkan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, rekan-rekan, untuk kesempatan kali ini kita sampaikan sampai di sini saja terlebih dahulu. Ya, semoga ada manfaatnya. Semoga ada manfaatnya. Kita dapat ambil sebuah kesimpulan. Satu, di antara untuk menghormati ilmu itu adalah dengan cara menghormati guru. Menghormati guru diantaranya tidak jalan di depannya, kemudian tidak duduk di tempat duduknya, tempat duduk yang biasa dipakai oleh guru kita. Kemudian intinya kita melakukan segala sesuatu yang disenangi guru, menjauhi segala sesuatu yang dibenci oleh guru kita. Tapi dalam rangka kita juga mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Allah sudah meridhoi kita, maka segala sesuatu yang kita lakukan akan menjadi mudah. Segala sesuatu yang kita lakukan akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik rekan-rekan, mungkin pada kesempatan kali ini penyampaiannya sampai di halaman ke-21 ya. Halaman ke-21. Insyaallah kita nanti akan lanjutkan kembali bagaimana cara untuk menghormati guru ya. Cara untuk menghormati guru, kemudian cara untuk menghormati kitab-kitab kita itu bagaimana. Karena di dalam judulnya itu tadi sudah disampaikan ta'dilil ilmi wa ahlihi. Takdim kepada ilmu dan takdim kepada ahlinya ilmu. Baik rekan-rekan, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ij'alna sabura waj'alna syakura waj'alna fi 'ayna sagira wa fi a'yunin nasi kabira. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang Bapak sampaikan. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya dari kebodohan Bapak sendiri. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan rekan-rekan bisa bertanya langsung via WA bisa, atau di LMS B1-nya juga bisa, atau di kolom komentar di bawah video ini rekan-rekan juga bisa bertanya langsung. Insya Allah kita sharing bersama-sama, kita akan belajar bersama-sama. Semoga Allah memberikan keberkahan, kemudahan buat kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.